Persekutuan Pelayanan Perempuan Jemaat GPM Kisya yang diberkati Tuhan, Shalom. Saatnya kita akan beribadahkan Tuhan di kesempatan sore hari ini. Untuk itu kita mengundang ketong semua bangkit berdiri. Sambil berdiri kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian dua sahabat lama nomor 3 pada ayatnya yang pertama. Bapa Sorgawi, ibadah persekutuan pelayanan perempuan Jemaat GPM Kisya yang kami lakukan di kesempatan sore hari ini, ya Tuhan, biarlah itu jadi dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya di bawah tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Allah menyertai dan memberkati kita semua yang beribadah di sore hari ini. Amin. Semuanya disilakan duduk kembali. Kita ada dalam Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian di sore hari ini diambil dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian jauh Mazmur puji-pujian bagi kita di ibadah kesempatan sore hari ini.
Kita angkat pujian sekali lagi dengan melakukan dua sahabat lama nomor 216. Dua sahabat lama nomor 216. Putuslah aku. Dengarlah Tuhan panggil, marilah ke bondangku. Gandum sudah jadi putih, baik ketamlah gandumku. Tuhan panggil dengan sangat, dan besarlah upahmu. Biar dengar dan mengaku, putuskan Tuhanku. Persekutuan diberkati Tuhan. Firman kebenaran yang akan dibacakan dan diperdengarkan di sore hari ini terambil dari kitab Yesaya 43 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan dan pemberitaan firman kebenaran ini. Kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, dalam ibadah pelayanan perempuan di sore hari ini, kami akan membaca firman kebenaran-Mu sekaligus diperdengarkan oleh hamba-Mu yang berdosa ini. Menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Untuk itu ya Tuhan, kami minta kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami, agar apa yang firman yang kami baca ini ya Allah dapat memakan tempat dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengamalkan itu dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 22 hingga ayatnya ke-28. Di bawah perkop, dosa Israel diampuni. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikian jauh pembacaan firman kebenaran bagi kita di kesempatan ini. Persekutuan wadah pelayanan perempuan jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Saat ini kita berada pada Usbus Sengsara Kristus yang kelima, di mana selaku pengikut-pengikutnya kita tentunya diajak untuk merenungkan kesengsaraan atau pengorbanan Kristus yang dilakukan dengan begitu setia, sehingga sesungguhnya kita diarahkan untuk memahami bahwa
karena begitu besar dosa dan pelanggaran kita, maka Yesus rela menderita dan mati tergantung di tiang kayu salib demi menyelamatkan dosa manusia dan dunia ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, firman kebenaran bagi kita di saat ini. Dengan perikopnya, dosa Israel diampuni. Hal demikian sungguh luar biasa. Mengapa dikatakan demikian? Sebab jika dipikir secara manusia, kau sudah berbuat pelanggaran dan dosa yang begitu luar biasa bagi Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyayangi mereka, bahkan dosa-dosa mereka diampuni. Sepertinya ada apa di balik semua ini? Begitu banyak perlakuan mereka terhadap Allah, sehingga mereka dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, dan tidak ada bangsa lain seperti mereka. Karena kita tahu Israel adalah umat pilihan Allah sendiri. Dan Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, sehingga tidak pernah membalas setimpal dengan perbuatan kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bandingkan Yesaya 59 ayat yang pertama. Persekutuan yang diberkati Tuhan menyinggung tentang penebusan dosa lewat pengorbanan Kristus di salib. Maka pemahaman seperti ini harus selalu mewarnai dan menjiwai seluruh gerak hidup kita selaku orang percaya, terlebih selaku perempuan-perempuan gereja, agar dengan sadar pula kita berupaya untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan yang sia-sia yang mendatangkan dosa dan mara bahaya dalam kehidupan kita, dan melakukan kehendak Allah yang mengundang kehidupan dan keselamatan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa sumber pengampunan itu hanya berasal dari Allah yang merupakan wujud cinta kasih-Nya kepada umat layaknya Israel. Ada sebuah cerita atau ilustrasi kecil tentang seekor monyet yang jatuh dari atas pohon dan masuk ke dalam pasir hisap yang tidak jauh dari pohon itu. Pasir hisap itu terus menarik tubuh monyet itu semakin dalam. Semakin ia bergerak, semakin masuklah tubuh dari sang monyet itu. Namun sang monyet terus berusaha untuk keluar dari pasir itu dengan berbagai cara. Ia menarik lengannya, hidungnya, kepalanya, serta bagian tubuh lainnya. Namun semakin ia berusaha, semakin pasir hisap itu menarik tubuhnya lebih dalam lagi. Nah, tiba-tiba ada seorang pemburu melewati daerah itu dan melihat monyet itu hampir mati tenggelam dalam pasir hisap itu. Lalu ia mengambil sebuah gala yang panjang dan mengulurkannya sampai di depan monyet itu. Dengan cepat monyet itu memegang ujung galah itu. Kemudian galah itu ditarik oleh si pemburu kembali sehingga monyet itu bisa selamat keluar dari pasir hisap itu. Ini merupakan ilustrasi bagi kita selaku orang percaya bahwa kita tidak mungkin selamat jika kita tidak diampuni Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan adalah wujud dari cinta kasih-Nya kepada kita semua melalui kematian dan kebangkitan-Nya yang akan kita rayakan nanti. Bahwa dengan penderitaan di kayu salib, Ia telah menanggung dan memikul
semua kesalahan dan dosa kita, supaya dengan begitu kita memperoleh pengampunan dari Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan itu bukan supaya kita boleh hidup terus di dalam dosa atau melakukan kejahatan, tetapi pengampunan yang diberikan Tuhan melalui Tuhan Yesus mendorong kita untuk terus belajar hidup dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan itu sendiri. Sebagai wujud dari rasa terima kasih kita kepada Dia yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita, kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperbaiki semua kelemahan diri agar kita lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagai orang percaya, kita harus merespon pengampunan Tuhan itu dengan jalan berani hidup, tingkatkan doa, perbanyak perbuatan baik, supaya kita kedapatan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengampuni dan menebus dosa kita sampai mati di kayu salib. Maka tugas kita selaku umatnya adalah hargailah karya pengorbanannya sekaligus pengampunannya dengan belajar tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga Kristus Yesus tidak tersalib untuk kali yang kedua karena ulah dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan melakukan dua sahabat lama nomor 32, dua sahabat lama nomor 32 ayatnya yang pertama, bilang padaku hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa, dan doa ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dengan muka tertunduk, hati kami terangkat naik hadapan-Mu ya Allah Pencipta. Kami angkat pujian syukuran terima kasih untuk Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua, di mana Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami di sore hari ini ya Tuhan, selaku perempuan-perempuan gereja, untuk sama-sama kami ada lagi dalam ibadah bersama di sore hari ini ya Tuhan, lewat karya penyelamatan-Mu bagi kami.
Engkau boleh menyertai kami, di mana kami sudah boleh melewati hari-hari kehidupan ini, lewat seluruh aktivitas kehidupan yang sudah boleh kami lewati satu demi satu dalam usbu ini ya Tuhan. Bahkan Engkau pertimbangkan kami di hari ini Tuhan Allah. Selebihnya pula kami sudah boleh melewati kesibukan kami dari pagi, siang, bahkan kesempatan ini ya Tuhan. Kami tinggalkan semua itu. Kami menyatu hati, bersama-sama memuliakan Engkau di kesempatan ini ya Tuhan Allah. Untuk semuanya itu ya Tuhan, kami boleh mengangkat syukur dan terima kasih kami untuk Tuhan saja. Sebab kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, sia-sialah semua kehidupan kami Bapa. Atas semua itu ya Tuhan Yesus, hanya ungkapan syukur dan terima kasih selalu kami persembahkan untuk Tuhan lewat kehidupan yang kami jalani ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh melewati dan menyelaksanakan aktivitas kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami selaku perempuan gereja, selaku istri-istri, selaku ibu-ibu rumah tangga, dalam mengelola berkat-berkat kehidupan yang Allah curahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, lewat profesi-profesi kami sudah boleh melakukan itu semua. Dan patut apa yang Allah nyatakan bagi kami naikkan syukur dan terima kasih hanya untuk Tuhan dalam segala hal yang Engkau perbuat bagi kami. Lebih khusus lagi firman kebenaran sudah boleh dibaca dan diperdengarkan. Begitu pula puji-pujian yang kami naikkan untuk Tuhan. Bila persembahan syukur yang kami bawa nih ya Tuhan Allah untuk-Mu bisa berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan menerima itu dari kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk Tuhan juga lewat tingkah laku dan perbuatan kami Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib bagi seluruh kehidupan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan akan kepengurusan pelayanan perempuan dalam jemaat kami, selaku ketua serta pembantu-pembantu yang lain dalam kepengurusan ini ya Tuhan Allah. Bapa, rahmati kami semua dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami tetap bijak dalam melayani tugas dan tanggung jawab kami untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Kami yang Engkau pakai untuk melakukan atau melayani semua ini ya Tuhan Allah. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami semua lewat seluruh aktivitas kehidupan kami Bapa. Bapa, jangan tinggalkan kami berjalan sendirian, tapi berjalanlah bersama-sama dengan kami, supaya kami tetap eksis melayani pekerjaan Tuhan yang selalu menanti di waktu-waktu yang akan datang Tuhan. Dan kami tetap siap melayani pekerjaan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai seluruh kehidupan kami Bapa. Profesi-profesi kami dalam bentuk apa sekalipun ya Tuhan Yesus, biar Tuhan berkenan memberkati bagi kami semua. Biar kami boleh pergunakan itu bagi talenta-talenta yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah, karena Allah menganugerahkan itu semua bagi kami. Tuhan sertai kami senantiasa dalam kehidupan kami juga. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di sore hari ini Tuhan, doa kami menyertai umat-Mu dalam jemaat kami yang terbentang dari ujung Waitatiri sampai kami di Cendanawangi di tempat ini Tuhan Allah. Bapa, kenal kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan, kami mohon Bapa lawati kami semua dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir Bapa. Jamah seluruh kehidupan kami Tuhan Allah. Apabila kedapatan yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkanlah kiranya mereka yang sakit. Bagi tempat-tempat pemberingan pun di mana saja Tuhan Allah, di rumah sakit Tuhan, jamah seluruh kehidupan mereka. Engkau adalah dokter yang ajaib tapi yang agung. Lewat penyertaan-Mu, lewat jamahan tangan kasih-Mu Tuhan, sembuhkanlah kiranya umat-Mu yang menderita sakit saat ini Tuhan Allah, dengan cara Tuhan sendiri, supaya pada akhirnya ungkapan syukur dan terima kasih mereka boleh persembahkan untuk Tuhan, karena karya besar Allah yang Allah nyatakan bagi kehidupan mereka. Tuhan, para lanjut usia, Tuhan menyertai mereka dalam hari-hari ketuaan mereka Tuhan.
Teguhkan iman percaya mereka, roh tubuh jiwa mereka Engkau layakan, mereka tetap eksis untuk tetap memuji-muji Engkau di sisa waktu kehidupan ini Tuhan Allah, dengan tetap berfungsi sebagai orang-orang kepunyaan Allah yang selalu memuliakan Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan sertai mereka senantiasa dalam kehidupan mereka. Janda, duda, yatim piatu Tuhan, kiranya sertai mereka senantiasa. Jadilah suami bagi yang janda, istri bagi yang duda, serta orang tua bagi yatim piatu. Oleh kuasa kasih Allah itulah mereka tetap berada dalam perlindungan kasih-Mu, dan mereka tetap eksis menjalani kehidupan ini dengan tidak takut dan gentar, karena Allah menyertai seluruh kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang bertata kerajaan surga, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya menyertai seluruh kehidupan anak-anak kami, baik yang dari kandungan ibu sampai yang sudah dewasa sekalipun Tuhan. Sertai mereka senantiasa dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati mereka semua. Berikan roh kepintaran menyertai mereka Tuhan, supaya olehnya itu mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna di dunia ini, terlebih di mata Tuhan sendiri. Yang mencari-cari lapangan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Buka lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan Allah. Lewat lapangan-lapangan pekerjaan yang Tuhan berikan itulah ada berkat surgawi Allah nyatakan bagi kehidupan mereka, dan pasti ada ungkapan syukur dan terima kasih yang kembali mereka persembahkan untuk Tuhan. Doa hamba menyertai semua tugas dan tanggung jawab atau profesi-profesi yang dilakukan oleh umat-Mu dalam jemaat kami Tuhan, untuk kelangsungan kehidupan ini dalam bentuk apa sekalipun ya Tuhan Allah. Baik pegawai negeri, pegawai swasta, pekerja-pekerja harian, dalam bentuk apa sekalipun ya Tuhan Yesus, terkecil sekalipun, dan kiranya boleh mendatangkan berkat dan bagi kehidupan mereka. Tuhan berkati semuanya bagi mereka juga. Atas apa itu yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan mereka, pasti ungkapan syukur dan terima kasih mereka persembahkan untuk Tuhan lewat pergumulan-pergumulan mereka, lewat persembahan syukur mereka yang mereka serahkan untuk Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, doakan menyertai para hamba-hamba Tuhan yang selalu membantu pelayanan dalam jemaat kami, baik emeritus maupun yang sementara aktif dalam tugas pelayanan selaku hamba Tuhan. Bapak Pendeta Semi Matua Pilwa, Bapak Pendeta Jopati Nasrani, bahkan Bapak Pendeta Rumte sekalipun, dan Ibu Aci Sapasuruh. Tuhan pakai mereka lebih ajaib dan heran lagi, karena mereka tetap eksis membantu pelayanan dalam jemaat ini dengan tidak memikirkan hal-hal sebagai manusia Tuhan Allah, dan mereka melakukan dengan sukacita sebagai pelayan di kebun anggur Tuhan dalam jemaat kami. Sertai kau oleh mereka senantiasa dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu Tuhan. Ketika mereka dibutuhkan, mereka selalu ada untuk berjalan bersama-sama dengan kami melakukan tugas pelayanan dalam jemaat ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, doa kami menyertai bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai kepada daerah. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka semua lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka pakai untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan Allah. Bila berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati itu semua, teristimewa menghadapi tantangan kehidupan lewat COVID-19 yang sampai saat ini masih terus menelan korban jiwa. Tuhan, Bapa tunjukkan kuasa-Mu, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat menghentikan akan kuasa penyakit ini Tuhan Allah. Sebagai manusia kami tak layak untuk melakukan itu. Olehnya itu ya Bapa, kami serahkan seutuhnya persoalan COVID-19 ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan sendiri. Tuhan biarlah yang berkenan tunjukkan kuasa dan kasih-Mu, supaya pada waktunya ini boleh terselesaikan lewat cara Tuhan, lewat kuasa Tuhan bagi kepentingan kehidupan manusia, teristimewa umat-Mu sendiri Bapa. Kesemua orang yang terlibat, baik para medis, Tuhan berkatilah kiranya mereka pribadi, rumah tangga mereka masing-masing, mereka tetap eksis untuk menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan dalam profesi mereka masing-masing. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, doa hamba menyertai para pelayan yang berada dalam jemaat kami, pendeta,
penatua dan diaken, bahkan pula kostor. Pak Poli Peti Peluhi sebagai pimpinan jemaat ini, Tuhan berkati beliau supaya lewat pemberkatan daripada Tuhan, lewat penyertaan Tuhan bagi beliau tetap dengan sukacita melayani pekerjaan Tuhan ini. Berkati kehidupan pribadi, rumah tangga, istri dan anak-anak serta cucu, supaya lewat penyertaan kasih-Mu mereka tetap eksis, mereka tetap berada dalam menopang Bapa terkasih untuk tugas pelayanan dalam jemaat ini. Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan keluarga rumah tangga Pak Poli. Kami selaku pelayan khusus penatua diaken dan kehidupan pribadi rumah tangga kami masing-masing Engkau berkati. Pakai kami lebih ajaib lagi ya Tuhan, bahwa kami tetap eksis untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak saling berbantah-bantah atau menolak. Tapi inilah tugas panggilan yang Allah nyatakan bagi kami selaku pelayan di kebun anggur Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami Bapa. Para kostor yang selalu bersedia melayani pekerjaan Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, berkati mereka dengan kehidupan rumah tangga mereka. Layaklah mereka Tuhan, pakai mereka lebih ajaib lagi, para mereka tetap melayani tugas dan tanggung jawab mereka yang diemban di pundak mereka untuk kepentingan pelayanan dalam jemaat kami. Bapa, inilah kami ya Tuhan Allah. Dengan doa kami Tuhan, kami percaya bahwa doa ini tidak sempurna Tuhan. Kami akan doa sempurna ya, bahwa Bapa kami yang Bapa ajarkan bagi murid-murid 2000 tahun yang lalu, begitu pula bagi kami di kesempatan ini secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita mengundang ketemu semua bangkit berdiri. Sambil berdiri kita puji Tuhan dengan melakukan 2 sahabat lama nomor 173. 2 sahabat lama nomor 173. Jangan kamu takut, aku adalah. Kami selalu berbedaakan Dikau di kesempatan ini, dan akhirnya sebelum kami kembali ke kehidupan kami masing-masing, kami mohon janji penyertaan-Mu bagi kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus di bawah tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus tinggal menyertai kehidupan kami semua orang yang punya kami jauh yang dekat, saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai. Shalom.